Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45 scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's how I go. Got me all in the playlist because you Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Unindra semester 6 dengan mata kuliah pemrograman visual dengan dosen Ibu Ega Sela Marsiani MKom dan kami kelas X6I. Kami yang terdiri dari saya sendiri, Rusito, 2 Fajar Subhan, Muhammad Riza Fahlevi, Adi Aryatama, Muhammad Lutfi Fadilah, Abdul Malik Parawoto, Panji Pamungkas, dan Bagus Alfariski. Kami akan mendemokan program yang sudah kami buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Delivery Order pada PT Widanta Nusantara Solusindo. Yang kami buat aplikasi ini menggunakan aplikasi NetBeans yang diharapkan dapat mempermudah untuk mendata sistem delivery order pada barang pada PT Widanta Nusantara Solusindo. Nah, saat kita akan mengeran, kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Dan yang pertama-tama kita masukkan username dan passwordnya untuk login. Masukkan username dan passwordnya. Password, kemudian login. Nah, di sini akan ditampilkan ada beberapa menu yang diantaranya adalah menu dashboard, master, transaksi, report, dan logout. Nah, di sini juga ada total data supplier, total data kategori, total data gudang, total data barang yang masih kosong, yang nantinya akan kami dan teman-teman akan mengisi data untuk mengubah atau menambah ataupun menghapus data yang ada di dalam proses ini. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk dipraktekannya gimana caranya program ini berjalan nanti akan langsung dipraktekkan sama Bang Lutfi. Silakan Bang Lutfi. Terima kasih Bang Rusito. Lanjutkan demonya. Untuk pengisian data master, saya akan mencontohkan pengisian data supplier dengan cara mengklik menu master dan menu data suppliernya. Lalu saya akan mencontohkan 3 data supplier yang akan saya input dengan cara klik button tambah, lalu untuk pengisian kode supplier akan diisi secara auto generate. Lalu kita mengisi nama suppliernya, misalnya PT Lenovo Indonesia, dan pengisian nomor teleponnya dan alamatnya. Jika dirasa sudah benar, klik button simpan dan akan ada notifikasi bahwa data sudah disimpan. Dan contoh kedua, saya mengisi PT 1001 Tekstil. Dan mengisi nomor teleponnya dan mengisi alamat juga. Lalu klik button simpan dan data ketiganya PT Rojowangi. Nomor teleponnya, isi nomor teleponnya dan alamatnya juga. Jika dirasa sudah benar, klik button simpan dan ada notifikasi bahwa data sudah disimpan. Klik kembali untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan apabila ada data yang salah, jika kita ingin mengubahnya, kita klik list mana yang akan diubah, lalu akan ada menu di bawahnya, lalu kita akan ubah apa yang mau kita ubah. Lalu klik button ubah.
dan ada notifikasi bahwa data sudah diubah dan secara otomatis list akan berubah sesuai data yang sudah kita isi tadi. Apabila ada data yang ingin kita hapus, kita klik list juga yang ada di bawahnya database-nya, dan akan ada notifikasi untuk meyakinkan bahwa data itu akan dihapus atau tidak. Jika tekan yes, dan data akan dihapus. Data berhasil dihapus. Untuk selanjutnya pengisian data kategori akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Silakan Bang Adi. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan input master data dari data kategori ya. Untuk menunya kurang lebih sama dengan sebelumnya, data supplier. Kita coba tambahkan dengan klik tombol tambah di sini. Kita masukkan nama kategori barang elektronik. Klik simpan untuk menyimpannya. Kemudian barang tekstil. Ya, simpan. Kemudian barang sembako. Oke, klik simpan. Klik kembali untuk melihat list data yang telah kita input. Jika ingin merubah, kita bisa klik list data di bawahnya, kemudian klik tombol ubah. Oke. Nah, jika ingin menghapus, kita juga sama, bisa klik data di bawahnya, kemudian klik hapus. Oke, otomatis datanya akan terhapus. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Panji untuk penginputan data master gudang. Baik, saya akan menjelaskan dari data master barang. Maaf, data gudang. Pada list data gudang ini masih kosong, jadi kita menambahkan, lalu pencet button tambah, lalu kita isi, yaitu ada gudang elektronik, lalu isi nomor telepon dan alamatnya. Lalu simpan, dan akan ada notifikasi data berhasil. Lalu diisi kembali dengan contoh kedua, yaitu gudang tekstil. Lalu dengan mengisi nomor telepon dan mengisi alamat. Berhasil disimpan, dan kita isi contoh ketiga, yaitu gudang sembako. Lalu dengan mengisi nomor telepon dan mengisi alamat. Lalu disimpan dan berhasil, lalu kembali. Pada tampilan list data tersebut, jika ingin kita rubah, kita harus memilih salah satu list dari tersebut yang ingin kita targetkan. Setelah dipilih, lalu kita mengubahnya. Lalu klik ubah. Dan berhasil dirubah. Lalu pencet OK. Jika ingin menghapus data tersebut yang ingin kita hapus, maka klik pada data yang ingin kita hapus, lalu tekan hapus, dan pilih yes, maka berhasil dihapus. Demikian yang saya jabarkan. Untuk selanjutnya Mas Fajar Subhan yang akan menjelaskan selanjutnya pada transaksi barang dan data data barang. Terima kasih Mas Panji. Saya akan melanjutkan untuk proses transaksi barang masuk. Ini saya akan menambahkan data barang masuk, yang dimana nomor transaksinya sudah di-generate secara otomatis, yang berawal dari kata MA dan beberapa digit number. Nama barangnya adalah misalkan
sini saya akan membuat nama barang laptop Lenovo i5 misalkan. Lalu nama supplier Lenovo Indonesia, barang elektronik. Misalnya di sini harga jualnya 1 juta. Harga yang dibeli nanti adalah 500. Lalu saya di sini membeli misalkan 5 stok. Dan dia akan masuk ke gudang elektronik. Saya simpan. Transaksi barang berhasil dimasukkan. Oke, dan secara otomatis nomor transaksi ini akan generate baru lagi. Lalu saya akan membuat yang kedua, yaitu barang kain katun. Gulungan. Ini nama supplier PT Raja Rojowangi. Kategori barangnya tekstil. Harga jualnya misalkan 2 juta. Saya belinya misalkan 1 juta. Sini saya beli 7 stoknya. Masuk ke gudang sembako. Transaksi barang berhasil dimasukkan. Kita untuk melihat hasilnya kembali. Sini sudah ada list-list yang data-data yang baru yang masuk. Lalu setelah itu kita masuk ke data master barang. Hasil dari transaksi ini adalah sifatnya history detail ya. Jadi untuk lihat masternya adalah di data barang. Nah di sini bisa kita ketik data-datanya hasil dari masukan tadi. Misalkan di sini saya ingin mengubah nama barangnya, maka dia akan berubah. Jika ingin menghapus, saya akan menghapus ini. Data akan terhapus. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dibantu oleh Mas Rija untuk transaksi keluarnya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Mas Fajar. Di sini saya akan melanjutkan tentang transaksi barang keluar. Boleh dibantu untuk Mas Fajar untuk kursornya. Untuk transaksi barang keluar ini kita berpatokan dari barang masuk. Jadi misal ada barang masuk, jadi kalau dari gudang untuk transaksi barang keluarnya diinput dari sini. Kita bisa pakai klik tombol tambah. Lalu kita pilih nama barang yang sudah diinput dari data barang masuk. Semisal di laptop Lenovo. Lalu kita masukkan nama pembelinya siapa. Lalu kita masukkan jumlah beli sesuai stok barang yang ada di gudang. Lalu kita klik simpan. Oke. Kita klik kembali. Lalu di sini bakal muncul view list data transaksi barang keluarnya. Untuk selanjutnya bisa dibantu oleh Mas Bagus. Saya akan melanjutkan bagian menu report transaksi keluar. Report transaksi keluar ini adalah data yang didapat dari transaksi barang keluar. Di dalam menu transaksi keluar terdapat nomor transaksi, nama pembeli, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan tanggal pembelian. Nah, di sini kita juga bisa show report. Di dalam kita dapat memilih tanggal, nah sudah muncul
Di dalam show report ini terdapat informasi yang sama dengan report transaksi keluar dan sudah terisi otomatis dengan nama pimpinan dan tanggal. Untuk bagian selanjutnya bisa dilanjut oleh Bang Fajar. Oke, terima kasih Mas Bagus untuk presentasinya. Untuk selanjutnya, untuk proses barang masuk, report barang masuk saya akan jelaskan. Yang pertama adalah report transaksi masuk adalah hasil dari proses inputan data barang masuk yang tadi sudah saya proses. Di sini ada dua parameter, yaitu parameter tanggal pertama dan tanggal terakhir. Pertama klik start date-nya tanggal 21. Misalkan di sini tanggal 21. Kita klik show. Nah, ini adalah hasil dari transaksi barang yang masukin tadi. Sini ada nama transaksi, nama barangnya, harga jual, jumlah barangnya yang dibeli tadi. Dan di sini juga sudah ada nama pimpinan dan tanggalnya serta harinya juga. Oke, mungkin itu saja yang dari saya. Bisa saya serahkan ke Mas Malik ya. Ya, terima kasih Mas Fajar. Untuk saat ini saya ingin menjelaskan tentang report data gudang. Bisa diklik dulu Mas Fajar. Ya, report data gudang itu adalah data yang didapat dari data master yang udah diinput di atas yang data gudang ya. Bisa langsung saja diklik contoh demonya Mas Fajar. Yang di atas ada pemilihan tanggal. Lalu kita klik. Nah, di sini itu ada report atau invoice yang penjelasan informasi tentang data input gudang yang sudah diinput. Di sini ada kode gudang, nama gudang, dan segala macam seperti nama perusahaan, sama seperti barang keluar dan masuk sih sebenarnya. Di bawah juga ada tanda tangan juga. Ya, paling seperti itu aja yang data gudang. Kita bisa lanjut ke data supplier ya. Untuk report data supplier itu nggak jauh beda dengan data gudang. Bisa dicontohkan Mas Fajar? Nah, di sini ada terlihat informasi seperti yang kita sebelumnya, seperti data gudang, ada informasi kode supplier, segala macam, nama supplier, ada perusahaan, dan di bawahnya juga kita lihat masih sama, ada tanda tangan dan pimpinan ya. Oke, paling itu saja. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Rusito. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya dan penjelasannya. Demikian demo program dari kelompok 3. Semoga program kami bisa digunakan dan bermanfaat. Saya mewakili dari kelompok 3, mohon maaf jika ada penjelasan kami yang kurang jelas dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.